Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makna dan peran public value, di mana ini merupakan materi yang kedua dari mata kuliah birokrasi dan governansi publik. Ini dimulai dari pengertian dasar, apa itu nilai. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Ya. Dan nilai dibedakan dengan norma, karena norma itu sendiri merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk, sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai tersebut. Jadi yang namanya norma adalah sebagai suatu upaya supaya nilai-nilai yang dianggap baik itu bisa terwujud di masyarakat. Sedangkan publik adalah diartikan sebagai sesuatu yang bukan pribadi, ya, atau sesuatu yang meliputi orang banyak dan berkaitan dengan atau mengenai suatu negara, ya, bangsa atau masyarakat. Ya. Ini yang mendasari pengertian-pengertian supaya kita lebih memahami apa itu public value. Ini materi referensi yang saya gunakan, referensi utama itu dari bukunya Marx H. Moore, ya, dengan buku yang berjudul Creating Public Value, Strategic Management in Government. Ini pengantar tentang public value, ya, dari Max Moore, ya, di mana orang ini adalah orang yang menggagas konsep penciptaan nilai publik sebagai fokus utama para manajer organisasi sektor publik. Dan Makmur ini didukung oleh ilmuwan lain yang bernama Jenin, ya, dari Universitas Nasional Australia, yang mengatakan perlunya perubahan paradigma organisasi sektor publik dari teori manajemen publik, ya, atau teori manajemen yang publik yang baru yang dikenal dengan NPM, menuju konsep penciptaan nilai publik atau public value creation. Kita mengenal dari Bernhard, ya, itu paradigma organisasi publik, ya, mulai dari old public administration, new public management, and new public service. Dan menurut Jenin ini, bahwa new public management itu dilanjutkan menjadi penciptaan nilai publik atau public value creation. Jadi ada sedikit berbeda, ya, dalam paradigma administrasi publik. Dan ini menunjukkan pentingnya public value di dalam kajian administrasi publik. Kemudian public value itu apa? Public value adalah sesuatu yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi atau kegiatan berkontribusi bagi masyarakat. Jadi kata kuncinya yaitu organisasi dan kontribusi bagi masyarakat. Ya. Apapun, ya, bisa organisasi, bisa kegiatan, asal berkontribusi bagi masyarakat, itulah yang dinamakan public value. Ya. Jadi kalau kegiatan itu tidak ada kontribusinya bagi masyarakat, berarti tidak mengandung public value. Ya, ini pengertian dasarnya seperti itu.
Atau secara singkat dalam bahasa Inggris, public value is value for public. Ya. Nilai untuk publik berarti. Jadi nilainya harus dilekatkan kepada publik. Ya, publiknya tadi, publik itu apa? Bisa masyarakat, bisa negara, ya, bisa orang banyak. Dan di sini dikatakan keberhasilan manajerial di sektor publik itu, ya, indikatornya adalah dengan cara meningkatkan nilainya kepada publik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu saja tadi nilai publik itu apa, sehingga keberhasilan manajerial publik ini, ya, dikatakan berhasil atau tidak sejauh mana nilai publik itu tercermin, ya, di dalam apa kegiatan-kegiatan atau perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Masih menurut Moore, ya, nilai publik itu mempunyai 4 dimensi. Yang pertama adalah outcome achievement, yaitu pencapaian hasil. Sejauh mana organisasi publik meningkatkan hasil yang dihargai publik di berbagai bidang. Jadi outcome intinya adalah hasil. Jadi sejauh mana organisasi publik meningkatkan hasil yang dihargai publik. Kemudian trust and legitimasi atau kepercayaan dan legitimasi. Sejauh mana suatu organisasi dan kegiatannya, ya, ini dipercaya dan dianggap sah oleh publik dan oleh pemangku kepentingan utama. Jadi kalau satu organisasi kegiatannya itu tidak diakui, ya, tidak dipercaya oleh publik atau oleh pemangku kepentingan, maka dipertanyakan nilai publiknya. Kemudian service delivery quality, ya, atau kualitas layanan, ini berbicara mengenai sejauh mana pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau pelayanan publik itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu bisa dikatakan sudah mengandung nilai publik. Atau efisiensi, ya, sejauh mana suatu organisasi mencapai manfaat maksimal dengan sumber daya minimal, ya. Lembaga publik itu harus menganut ini supaya tidak terjadi pemborosan, karena sumber dana utama organisasi publik itu adalah dari masyarakat. Sehingga organisasi publik, ya, kalau ingin dikatakan menerapkan nilai publik, maka harus efisien. Dan berikutnya, untuk menghasilkan nilai publik, manajer publik dihadapkan pada minimal 3 pertanyaan kunci. Yang pertama, ya, untuk apa organisasi itu dibentuk? Ya. Jadi kembali kepada tujuan dasar organisasi dibentuk itu apa? Tentunya untuk, kalau organisasi publik, adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu merupakan nilai publik. Kemudian kepada siapa organisasi ini bertanggung jawab? Ya. Kembali lagi, ya, pemilik utama dari organisasi publik, apalagi negara, itu siapa? Ya. Kalau organisasi itu dimiliki oleh publik, maka tanggung jawabnya tentu saja dikembalikan kepada publik. Kemudian bagaimana mengetahui bahwa organisasi telah sukses mencapai tujuannya? Nah, organisasi publik telah mencapai tujuan dengan sukses apabila tadi salah satunya adalah nilai-nilai publik yang merupakan harapan-harapan publik itu tercermin dalam kegiatan-kegiatannya. Dan Max More, ya, dengan teorinya yang bernama dengan strategic triangle, ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu menjadi trilogi strategik, ini mengarahkan
dalam menjawab 3 pertanyaan itu, ya, manajemen publik atau manajer publik itu bisa menggunakan teori strategic triangle. Dan teori ini merupakan visualisasi dari penciptaan nilai publik. Ini gambarnya bisa dilihat, ya. Ini strategic triangle. Ya. Sebelah kiri ada 3 lingkaran, ya, 3 lingkaran, ya, yang berintikan pada program dan servis, ya. Jadi program dan servis dari organisasi publik itu harus tercermin atau berdasarkan ini 3 ini. Yang pertama adalah legitimasi and politically sustainable. Yang kedua operationally and administratively visible. Yang ketiga adalah creates public value. Jadi apapun program dan pelayanan yang diselenggarakan oleh sektor publik harus melihat 3 ini. Harus berintikan legitimasi, berarti harus legitimate, ya, bisa diakui keberadaannya, ya. Kemudian politically sustainable, ya. Secara politik itu ada keberlanjutan. Ya, program-program pemerintah, ya, sebagai sektor publik itu harus berlanjut, harus legitimate. Kemudian secara operasional, ya, dan administratif itu harus visible, harus layak, ya. Suatu program atau layanan pemerintah itu harus bisa dioperasionalkan, ya, atau secara administratif itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara layak. Dan yang ketiga, ya, program dan servis dari sektor publik ini harus mengarah pada penciptaan public value. Di mana penciptaan public value ini, kita lihat geser ke kanan gambarnya, itu berintikan 3 dimensi. Ya, tadi di sebelumnya itu ada 4 dimensi yang efisien tidak dimasukkan ke sini, ya, dari Max More ini. Ya. Intinya adalah service, outcome, dan trust. Ya. Jadi apapun program dan layanan yang diselenggarakan oleh organisasi publik, salah satunya harus berusaha menciptakan nilai publik yang terdiri dari trust, kepercayaan, service atau layanan, dan outcome, berorientasi pada hasil tadi. Outcome achievement. Ya, itulah inti dari strategic triangle. Kemudian public value adalah nilai yang memberikan konsensus normatif. Ya. Konsensus adalah kesempatan, normatif adalah sesuatu yang sesuai dengan aturan dan biasanya tertulis. Ya. Jadi konsensus normatif tentang apa? Tentang hak warga negara. Ya. Jadi public value berkaitan dengan konsensus tentang hak warga negara yang berisi tentang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kemudian kewajiban warga negara terhadap negara dan sesama. Kemudian prinsip-prinsip yang mendasari pemerintah dan kebijakannya. Jadi public value itu harus mengarahkan pada konsensus tentang ini. Ya. Bagaimana hak warga negara, mana yang boleh dan mana yang tidak. Kemudian setelah hak berarti kewajiban. Bagaimana atau apa saja kewajiban warga negara terhadap negara atau terhadap sesama. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip yang mendasari pemerintah dan kebijakannya. Ya. Ini konsensusnya harus jelas di sini. Ya. Ini berkaitan dengan konsensus. Kemudian ini beberapa contoh nilai publik yang dihasilkan organisasi. Ya. Yang pertama adalah masyarakat yang sejahtera, yang bebas dari kemiskinan. Ini public value creation, ya, atau penciptaan nilai publik oleh sektor publik atau oleh organisasi publik, dan bisa merupakan tujuan dari organisasi. Masyarakat yang sejahtera, bebas dari kemiskinan, ya, atau bisa menjadi visi dan misi organisasi. Pemerintah yang bebas dari korupsi,
Ini juga contoh nilai publik. Menjaga hak-hak asasi dan martabat manusia. Menginspirasi masyarakat untuk memiliki budaya yang tinggi. Peningkatan kesadaran masyarakat atas budaya lalu lintas. Ini contoh nilai publik. Kalimatnya seperti ini, bisa kata, bisa kalimat. Yang intinya bagaimana sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Ya, sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan merupakan tujuan atau cita-cita bersama. Kemudian nilai publik tersebut ya, yang di sebelah kiri kan contoh nilai publik ya. Nilai publik ini ya dapat dicapai apabila kegiatan organisasi mendapatkan dukungan formal dan politik yang kuat. Jadi untuk mewujudkan visi dan misi dari organisasi publik yang berisi nilai publik ya. Jadi visi dan misi organisasi publik itu harus berisi nilai publik. Dan untuk mewujudkan itu harus didukung oleh dukungan formal dan politik yang kuat. Dukungan formal semuanya berarti kebijakan, ditetapkan kebijakannya. Dukungan politik itu bisa dari wakil rakyat atau pembuat kebijakan atau pemberi donor atau pemberi dana. Itulah dukungan. Jadi semakin banyak yang mendukung maka akan semakin berhasil nantinya. Nah, ini panduan untuk diskusi di kelas ya, karena ini hanya penyampaian saja, sedangkan diskusinya kita lanjutkan di kelas. Ini panduan diskusinya sejauh mana penerapan nilai publik di Indonesia. Ya, kita diskusi itu, silakan ya dikaji. Kemudian bagaimana caranya agar nilai publik dapat berhasil diterapkan. Ya. Kemudian apa saja faktor pendorong dan penghambat di dalam menerapkan nilai publik di Indonesia. Silahkan ya Anda bisa memberikan contoh-contoh kasus dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan diskusinya nantinya akan lancar dan seperti pertemuan sebelumnya semuanya aktif berdiskusi ya. Jadi sekali lagi bagaimana nantinya diskusi tadi ya, diskusi kita ini nanti berfokus pada nilai publik dan faktor-faktor apa saja yang bisa mendorong nilai publik itu bisa diterapkan di negara kita, pada kebijakan-kebijakan pemerintah kita, dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Selamat berdiskusi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.